البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita murajaah tadi pembahasan berhubungan dengan poin yang ke 531 tentang keutamaan sahabat yang mulia Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang termasuk akhir-akhir masuk Islam, tapi dia mendapatkan keutamaan yang besar. Yang rajih tentang masuknya Islam beliau kapan? Indak afiq. Na'am sanatil wufud, yaitu tahun berapa? Tahun 9 Hijriah menurut pendapat yang paling kuat. Na'am. Ada yang mengatakan pada tahun ke-10 Hijriah, 40 hari sebelum Rasulullah SAW wafat. Tapi pendapat ini lemah. Yang menunjukkan lemahnya pendapat ini apa? Indak Ukasha Banjar. Nah, karena dalam hadis tentang haji wada'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jarir, "Istansitin nasa ya Jarir." Diamkanlah manusia wahai Jarir, menunjukkan beliau ikut dalam haji wada'. Dan haji wada' terjadi lebih dari 80 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu? Hendak Rifki. Allah Subhanahu Rasulullah doakan untuk menjadi pemberi petunjuk dan yang mendapatkan petunjuk. Nah, sebelum itu didoakan untuk bisa kokoh di atas kendaraannya. Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyah. Sekarang kita lanjutkan pada poin yang ke-532. Nah, Iqra ya Umair. Taib. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, man huwa alladhi qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wailu ummihi mis'ara harbin law kana lahu ahad. Siapa itu sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentangnya, wailu ummih mis'ara harbin law anna lahu rijala. Wal jawab Abu Basir Utbah Ibnu Asid atau Usaid. Itulah didhabat di syarah.
Qala kama fil hadits at-tawil fi qissatil Hudaybiyah 'an al-Miswar bin Makhramah wa Marwan yusaddiqu kullu wahidin minhuma haditha sahibih. Sebagaimana dalam hadis yang panjang dalam kisah Hudaybiyah dari Miswar bin Makhramah dan Marwan, yang masing-masing membenarkan hadis dari temannya. Jadi Miswar bin Makhramah dan Marwan saling melengkapi tentang hadis kisah perjanjian Hudaybiyah ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan Marwan yang dimaksud adalah Marwan ibnul Hakam. Ibni Abil As. Al-Qurashi Al-Umawi. Qala, keduanya mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman al-Hudaybiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada zaman Hudaybiyah. Nah, fadzakara al-hadits, kemudian keduanya menyebutkan hadis. Hadis yang panjang tentang kisah perjanjian Hudaybiyah, khonifillah, yang penuh faedah padanya. Di antara faedah terbesar adalah barakah ketika kaum muslimin tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Walaupun sekilas kelihatannya adalah sesuatu yang berat dan merugikan, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu mana yang terbaik bagi hamba-hamba ini, ya kawan. Naam. Wa fihi, dan pada hadis tersebut, faja'ahu Abu Basir, rajulun min Quraisyin wa huwa muslim. Maka datanglah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Basir, seorang laki-laki dari kalangan Quraisy dalam keadaan dia telah berislam. Dan kita ketahui, ya khonifillah, di antara isi dari perjanjian Hudaybiyah yaitu bahwasanya apabila ada kaum muslimin atau orang yang masuk Islam yang berasal dari Quraisy kemudian ingin ke Madinah, maka diperintahkan untuk dikembalikan. Tentunya ini sangat menyedihkan. Nah, bagaimana perasaan kaum mukminin, kaum muslimin ketika datang saudaranya sudah berusaha untuk lari dari cengkeraman orang-orang kufar Quraisy, ingin hijrah, tapi ketika sampai di Madinah diperintahkan untuk mengembalikan. Dan pertama kali ujian itu muncul pada kisah Abu Basir ini. Di sini diuji kaum muslimin, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, datang Abu Basir, seorang laki-laki dari Quraisy. Naam, dia muslim. Wa arsalu fi talabihi rajulain. Maka orang-orang Quraisy mengutus dalam usaha untuk mencari Abu Basir ini dua orang. Faqalu al-ahda alladhi ja'alta lana. Maka mereka kemudian mengatakan perjanjian yang telah engkau buat untuk kami. Dalam artian, jika datang dari kalangan Quraisy yang masuk Islam, maka wajib dikembalikan. Tapi kalau ada kaum muslimin yang murtad kemudian pergi ke Mekah, tidak dikembalikan. Ini sekilas merugikan. Nah, tapi ketika itu adalah perkara yang merupakan
pilihan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka mesti dibalik itu hal yang baik. Allah akan berikan jalan keluar seperti pada kisah Abu Basir ini, akhwan. Fadafa'ahu ila rajulain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam serahkan Abu Basir ini kepada kedua orang tersebut. Fa kharaja bihi hatta balagha dzal hulaifah. Fanazalu ya'kuluna min tamrin lahum. Maka keduanya pun keluar membawa Abu Basir ini untuk dibawa ke Mekah. Sampai tatkala keduanya tiba di Dzul Hulaifah, mereka pun turun dan memakan tamar yang mereka bawa. Faqala Abu Basir li ahadi rajulain, wallahi inni la ara sayfaka hadha ya fulanu jayyidan. Fastallahu al-akhar. Faqala ajal. Wallahi innahu la jayyid. Laqad jarrabtu bih, thumma jarrabtu. Maka Abu Basir mengatakan kepada salah seorang dari dua laki-laki itu, demi Allah, sungguhnya aku melihat pedangmu ini bagus, wahai fulan. Naam, fastallahu al-akhar, maka yang lainnya pun kemudian menghunuskannya. Kemudian dia menjawab, iya, demi Allah itu adalah bagus. Dan ini orang-orang kufar sejak ikhwanifillah, orang-orang kufar sudah terbiasa untuk bersumpah dengan nama Allah. Dan karena mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, cuman mereka tidak mengesahkan Allah dalam beribadatan, tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah. Demi Allah itu memang bagus. Sungguh aku telah mencobanya, kemudian aku mencobanya. Faqala Abu Basir, arini anzur ilaih. Fa'amkanahu minhu. Fadarabahu hatta barad wa farra al-akhar hatta atal Madinah. Nah, cerdik ini Abu Basir. Maka Abu Basir pun mengatakan, perlihatkan kepadaku pedangmu itu untuk aku lihat. Maka diberi pedang. Dan bodoh juga ini orang kufarnya. Musuh diberi pedang. Setelah diberi, maka kemudian dipukulkan kepada orang tersebut, sampai tersungkur, dan yang lainnya kemudian lari sampai di Madinah, tiba di Madinah. Fadakhala al-masjida ya'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahu, laqad ra'a hadza dhu'ra. Maka dia pun masuk ke dalam masjid. Orang tadi masuk ke dalam masjid. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang tersebut, Nabi kemudian mengatakan, laqad ra'a hadza dhu'ra. Sungguh orang ini telah melihat sesuatu yang menakutkan karena lari. Kemudian falamma intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qutila wallahi sahibi wa inni la maqtul. Maka tatkala sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, demi Allah temanku telah dibunuh dan sungguhnya aku ini akan dibunuh juga. Faja Abu Basir faqala ya Nabi Allah, qad wallahi awfallahu dhimmatak qad radadtani ilaihim thumma anjanillahu minhum. Maka Abu Basir kemudian datang menyusul dan mengatakan, wahai Nabi Allah, sungguh demi Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menunaikan tanggunganmu. Dalam artian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan perjanjian. Qad radadtani ilaihim, engkau telah mengembalikanku kepada mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan aku dari mereka. Jadi Abu Basir ketika telah diserahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan jalan keluar.
dengan usaha yang dilakukan tadi. Nah, kemudian baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nah, sebagaimana dalam kalimat ini, wailu ummih mis'ara harbin law kana lahu ahad. Wailu ummih kalimatu dhammin taquluha al-arab fil madhi wala yaqsuduna adh-dhamm. Ini maknanya, ikhwan. Yaitu asalnya adalah apa? Kata celaan, wailu ummih, celaka ibunya, yang diucapkan oleh orang Arab, tapi apa? Untuk memuji. Ya, kalimat celaan untuk memuji. Kira-kira dalam bahasa kita gimana? Nah, ya intinya apa? Bagus. Baik. Pujian untuk Abu Basir radhiyallahu anhu. Tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk zahirnya berupa kalimat celaan. Wailu ummih. Nah, baik. Bagus. Atau pujian kepada Abu Basir. Mis'ar harbin law kana lahu ahad. Mis'ar ai muqiduha, yaitu orang yang menyalakan api peperangan. Nah, atau sungguh bagus atau selamat bagi orang yang menyalakan api peperangan dengan keberaniannya. Karena apa? Muqidu mis'ar harbin maksudnya adalah apa? Pensifatan beliau dengan syaja'ah, ya, keberanian, walaupun sendirian. Lau kana lahu ahad, walaupun apa? Nah, seandainya saja bersama dia seseorang. Nah, ini sekilas tentang makna perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya apa? Di sini pujian untuk Abu Basir radhiyallahu anhu tentang keberaniannya walaupun dia sendirian, tidak ada teman. Wailu ummih mis'ara harbin law kana lahu ahad. Nah, selamat bagi orang yang pemberani. Seandainya saja dia bersama dengan seseorang, tentunya dia akan menjadi pemimpin. Nah, ini insyaallah sekilas maknanya demikian. Law kana lahu ahad, tapi beliau sendirian, sehingga apa? Sendirian, tidak punya tentara. Falamma sami'a dzalika 'arafa annahu sayarudduhu ilaihim. Maka tatkala Abu Basir mendengar yang demikian itu, maka Abu Basir sadar bahwasanya Nabi akan apa? Akan mengembalikan lagi kepada mereka. Tapi apa? Di sini juga apa? Strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kecerdikan Abu Basir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa untuk kemudian menahan Abu Basir, ya tidak. Karena harus dikembalikan. Makanya ucapan pujian tapi dalam bentuk kalimat celaan, wailu ummih mis'ara harbin law kana lahu ahad, menunjukkan dia ya akan nanti sendirian lagi. Enggak ada tentara, enggak ada bantuan. Makanya ketika mendengar itu paham, oh berarti aku akan dikembalikan lagi. Fa kharaja hatta ata namsifal bahar, maka beliau pun kemudian keluar, lari sudah. Nah, dia keluar sampai apa? Sampai mendatangi sifal bahar. Tidak mungkin beliau di Madinah, kan akan menjadikan repot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau diterima, beliau akan dianggap menyelisih perjanjian. Nah, akhirnya beliau keluar sendirian sampai di apa? Di tepi pantai. Nah, disitulah beliau kemudian mengatur strategi. Qala wa yanfalitu minhum Abu Jandal ibnu Suhail falahiqa bi Abi Basir. Maka kemudian ketika Abu Basir memilih tempat ini, kemudian apa? Juga lari dari orang-orang kufar Quraisy Abu Jandal ibnu Suhail bergabung dengan Abu Basir. Faja'ala la yakhruju min Quraisyin rajulun qad aslama illa lahiqa bi Abi Basir. Maka tidaklah seorang pun dari kalangan Quraisy masuk Islam kecuali bergabung dengan rombongan Abu Basir.
hatta ijtama'at minhum isabah, sampai terkumpul dari mereka itu apa? Sekelompok orang. Wallahi ma yasma'una bi'irin kharajat li Quraisyin illa Syam illa i'taradu laha. Maka demi Allah, tidaklah mereka mendengar ada rombongan yang keluar dari milik orang-orang Quraisy menuju ke Syam kecuali mereka cegat. Ya, mereka cegat, faqataluhum wa akhadhu amwalahum. Maka mereka bunuh rombongan itu, kemudian mereka ambil hartanya. Mereka tidak punya aturan, ya kan? Tidak terikat aturan perjanjian Hudaybiyah, berdiri sendiri. Dan orang-orang kufar Quraisy, orang-orang kufar, dan saat itu dalam kondisi perang, sehingga boleh untuk merampas milik mereka. Karena yang melakukan perjanjian adalah Nabi SAW bersama kufar Quraisy. Faqataluhum wa akhadhu amwalahum fa arsalat Quraisyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tunashiduhu billahi warrahim. Lamma arsala faman atahu fahuwa amin. Fa arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi fa anzalallahu ta'ala wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an adfarakum alaihim hatta balagha al-hamiyata hamiyatal jahiliyah. Wa kanat hamiyatuhum annahum lam yuqirru annahu nabiyullah wa lam yuqirru bi bismillahirrahmanirrahim wa halu bainahum wa bainal bait. Ini ayat berhubungan dengan keseluruhan perjanjian Hudaybiyah. Adapun kisah tentang Abu Basir di sini akhirnya apa? Orang-orang Quraisy terganggu, ya kawan. Orang-orang Quraisy terganggu dan takut. Maka akhirnya mereka mengirim utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar apa? Agar rombongan Abu Basir ini dihentikan. Baik. Untuk tidak mengganggu orang-orang kufar Quraisy. Kemudian untuk apa? Memanggil beliau, ya kawan. Yaitu bahwasanya siapa saja yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia aman, tidak akan dikembalikan lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengirim utusan kepada mereka, yaitu kepada rombongan Abu Basir radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian turunlah ayat di surat Al-Fatah ini. Dan pada kisah yang panjang tentang perjanjian Hudaybiyah terkhusus berhubungan dengan Abu Basir, ikhwani fillah. Disinilah ikhwan jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ketika seorang tunduk kepada Allah dan Rasulnya, Allah tidak akan menyanyiakan. Itu yakin. Allah tidak akan menyanyiakan. Perhatikan, seandainya Abu Basir tidak kuat keimanannya, ikhwani fillah, tentunya dia sudahlah, saya masuk Islam enggak dibela. Saya masuk Islam malah diserahkan. Tapi tatkala dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan keimanannya, tunduk. Walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu zahirnya tidak membela, tapi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jadi jalan keluar. Malah bisa bisa menjadikan orang-orang kufar Quraisy ketakutan. Barakallahu fiikum, nasallallahu at-taufiq was sadad.